Perkenalkan, nama saya Gregorius Darsana dengan NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul praktikum 9 yaitu polimorfisme. Polimorfisme ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti poli, banyak, dan morph yaitu bentuk. Dalam Java ini berarti kemampuan sebuah objek variabel atau metode yang mengambil berbagai macam bentuk yang berbeda tergantung pada kondisinya. Sini saya akan menjelaskan codingannya sedikit. Pertama itu ada kelas pengguna. Terdapat kelas pengguna yang berfungsi sebagai superclass atau kelas induknya. Nah, itu ada dua atribut, string nama dan status online. Nama ini untuk menyimpan nama pengguna, status online untuk menyimpan status online dan pengguna. Kemudian ada konstruktornya. Ini codingan konstruktor. Konstruktor digunakan untuk mengisi nilai awal atribut ketika objek dibuat. Maksudnya ada metodenya tuh. Metodenya ada public void access systemnya. Metode ini digunakan untuk menampilkan hak akses standar pengguna. Nah, yang ketiga tuh ada kelas adminnya. Kelas admin, berikut terdapat kelas admin yang merupakan turunan dari kelas penggunanya. Kalau kata kunci extend ini, kata kunci kelas adminnya, menunjukkan bahwa admin mewarisi seluruh atribut dan metode dari pengguna. Pada kelas admin terdapat konstruktor lagi. Konstruktornya itu ini codingan konstruktornya. Kata super digunakan untuk memanggil konstruktor milik kelas induk. Selanjutnya terdapat metode overriding. Metode override. Metode override ini menggantikan metode akses overriding. Selanjutnya terdapat metode override. Itu ini codingannya sampai sini. Metode ini menggantikan metode akses sistem milik kelas pengguna sehingga admin memiliki hak penuh atas codingannya. Selain itu terdapat metode khusus adminnya. Kemudian terdapat metode override. Metode ini menunjukkan bahwa member biasa hanya memiliki akses terbatas. Selain itu terdapat metode ini berfungsi mengubah status pengguna menjadi online. Status pengguna menjadi online. Lalu menampilkan pesan bahwa status online telah diperbarui. 4 ada main programnya. Program utama berada pada kelas. Pada metode main dibuat array bertipe pengguna dan menyimpan berbagai objek turunan dan pengguna. Kemudian objek yang dibuat sebagai berikut. Kelima ada perulangannya itu. Perulangan program menggunakan perulangan Java. Perulangan ini akan membaca setiap objek dalam array satu per satu. Pengguna. Karena menggunakan konsep polimorfisme, metode yang dipanggil akan menyesuaikan dengan jenis objeknya. Jika objeknya adalah admin, maka program melakukan casting, lalu menjalankan. Jika objek adalah member biasa, maka jelasnya. Sekarang saya akan menampilkan jalannya codingan. Nah, sini bisa dilihat akses yang diberikan ke seluruh kontrol. Sedangkan admin menggunakan string 123 telah diblokir oleh sistem. Akses terbatasnya diberikan hanya untuk pada halaman profil dan beranda. Member online last pasien akan diperbarui. Akses terbatas diberikan hanya pada halaman profil dan beranda. Member 20 online last diperbarui.
berikutnya di modul praktikum pertemuan 10, yaitu ada abstraksi dan standarisasi kode. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah proses penyembunyian detail implementasi yang rumit dari pengguna dan hanya menampilkan fungsionalisasinya saja atau bagian pentingnya saja. Konsep dasar abstraksi di dunia nyata, ketika Anda mengendarai mobil, Anda hanya perlu tahu cara memutar setir, menginjak rem, dan menginjak gas. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana jalan kerja mesin mencampur bahan bakar. Kerumitan mesin disembunyikan dari Anda, itulah abstraksi. Program ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kelas abstrak pegawai, kelas turunan manajer, dan kelas utama main 2. Nah, di kelas abstrak pegawai, pertama terdapat kelas abstrak bernama pegawai. Ini codingannya. Kelas ini berfungsi sebagai kelas induk atau parent, kelas yang akan diwariskan kepada kelas lain. Di dalam kelas ini terdapat atribut private string nama. Atribut nama digunakan untuk menyimpan nama pegawai dan dibuat private agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Hal ini merupakan penerapan konstruktornya itu public pegawai string. Konstruktor ini digunakan untuk menganalisasi atau memberikan nilai awal pada atribut nama ketika objek dibuat. Kemudian terdapat metode getter. Metode getter itu digunakan untuk mengambil nilai nama dari luar kelas. Terakhir ada metode abstrak. Metode abstrak tidak memiliki isi dan harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Hal ini merupakan penerapan konsep abstraction. Kelas manager. Kelas manager extend pegawai menunjukkan bahwa kelas manager mewarisi semua atribut dari metode dari kelas pegawai. Konsep ini disebut interface atau pewarisan. Dalam kelas manager terdapat 2 atribut. Atribut pertama dis gaji pokok, kedua itu dis tunjangan. Atribut tersebut digunakan untuk menyimpan nilai gaji pokok dan tunjangan jabatan. Kemudian terdapat konstruktor. Kemudian terdapat konstruktornya itu digunakan untuk memanggil konstruktor dan kelas pegawai agar nilai nama dapat diisi. Metode ini merupakan implementasi dari metode abstrak yang ada pada kelas pegawai. Konsep ini disebut polymorphism, tempatnya method overriding. Dalam metode ini, pertama-tama dihitung pajak sebesar 10% dari gaji pokok. Jika gaji sebesar 10 juta rupiah, maka pajaknya adalah 1 juta rupiah. Kemudian program ini menghitung total gaji bersih atau take home pay menggunakan rumus. Dengan data gaji pokok 10 juta, pajaknya 1 juta, tunjangan 3 juta. Maka hasilnya 10 juta dikurang 1 juta, ditambah 3 juta sama dengan 12 juta. Setelah perhitungan selesai, program menampilkan rincian gaji ke layar menggunakan sistem outprinting. Kelas main terdapat kelas utama pada metode main 2 dibuat objek manager. Objek ini memiliki nama Andi, gaji pokok 10 juta, dan tunjangan 3 juta. Dan codingannya saya akan menjalankannya. Bisa dilihat, rincian gaji manajer Andi, gaji pokok itu 10 juta, potongan pajaknya 10%. Jadi 1 juta. Tunjangan jabatan itu 3 juta. Total
home pay-nya itu 12 juta. Bisa lihat langsung build sukses. Ini saya akan menjelaskan materi yang ada di praktikum 11. Program ini dibuat untuk mensimulasikan sistem hak akses pengguna Role Based Access Control atau RBAC. Menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP pada Java. Ini ada kelas pengguna. Status online. Kelas pengguna merupakan kelas induk yang memiliki atribut nama, status online, serta metode akses sistem yang digunakan untuk mengecek hak akses pengguna. Selanjutnya ada di kelas admin. Di kelas admin ada member biasa, merupakan turunan dari kelas pengguna. Kelas admin memiliki hak akses penuh ke sistem sehingga metode akses sistem override untuk menampilkan pesan akses penuh. Selain itu, admin memiliki metode khusus blocker pengguna utama yang digunakan untuk memblokir pengguna tertentu. Kepentingannya untuk memblokir pengguna. Sementara itu, kelas member biasa memiliki akses yang lebih terbatas, yaitu hanya pada halaman profil dan beranda. Kelas ini juga memiliki metode perbarui status online yang berfungsi mengubah status pengguna menjadi online dan memperbarui informasi aktivitas pengguna. Pada metode main, dibuat satu objek admin dan dua objek member biasa, disimpan dalam array bertipe pengguna. Selanjutnya program melakukan perulangan untuk memanggil metode akses sistem pada setiap objek. Karena menggunakan polymorphism, metode yang dijalankan akan disesuaikan dengan jenis objeknya. Program juga menggunakan instancove dan casting untuk memeriksa tipe objek sehingga metode khusus milik admin atau member biasa dapat dijalankan. Setelah dijalankan, ini akan muncul. Secara keseluruhan, program ini menerapkan konsep interface, pewarisan, metode overriding, polymorphism, dan casting, sehingga kode menjadi lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Setelah kita lihat yang muncul di CMD-nya itu, akses penuh diberikan ke seluruh kontrol, tindakan admin menggunakan sumber 123 telah diblokir dari sistemnya. Akses terbatas diberikan hanya pada halaman profil dan beranda. Akses terbatas diberikan hanya pada halaman profil dan beranda member online last dan perbarui. Berikutnya saya akan menjelaskan pertemuan 12, program kasir burger. Merupakan aplikasi kasir sederhana yang menerapkan konsep interface dalam Java. Interface pemesanan berisi dua metode, yaitu pesan untuk memasukkan data pesanan dan cetak struk untuk menampilkan struk pembayaran. Kelas kasir burger mengimplementasikan interface tersebut dengan menerima input berupa nama, menu, harga jumlah pesanan, dan jumlah uang dibayarkan pelanggan. Program kemudian menghitung total harga serta mengembalikan secara otomatis. Pada metode main, objek kasir burger dibuat untuk menjalankan proses pemesanan dan mencetak struk. Pemrograman ini menunjukkan penerapan konsep interface, metode override untuk input data menggunakan scanner dan perhitungan sederhana dalam Java. Saja kita akan menjalankan codingannya. Menunya itu burger, harganya 20.000, jumlahnya ada 4, total bayar itu ada 80. Bisa dilihat keluar truk seperti ini. Sekian, terima kasih.
Berikutnya ada di pertemuan 13, saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan ini. Program buku kontak adalah aplikasi sederhana yang digunakan untuk menyimpan dan mencari data kontak menggunakan array list di Java. Setiap kontak yang memiliki dua atribut, yaitu nama dan atribut telepon. Pada program utama dibuat sebuah array list bernama daftar kontak untuk menampung banyak data kontak. Program menyediakan menu yang terdiri dari tambah kontak, tampilan kontak, cari kontak, dan keluar. Fitur tampilan kontak menampilkan seluruh data kontak yang telah disimpan. Fitur cari kontak memungkinkan pengguna mencari kontak berdasarkan nama dengan menggunakan perulangan, sehingga pencarian tidak membedakan huruf kecil dan besar. Program ini berjalan menggunakan perulangan do while, sehingga menu akan terus ditampilkan sampai pengguna memilih opsi keluar. Program ini menerapkan konsep class, object, array list, perulangan, percabangan, switch case, dan pencarian data dalam Java. Setelah saya menjelaskan codingannya, saya akan menjalankan sedikit. Bisa dilihat. Coba tambah kontak. Namanya itu nomornya adalah kontak berhasil ditambahkan. Kita akan tampilkan kontaknya. Daftar kontak langsung tertampil Samsung. Kalau mau cari kontaknya, masukkan nama yang dicari, langsung saja Samsung. Untuk mengakhirinya, kita langsung pilih 4 keluar. Sistem akan selesai, programnya selesai. Pada pertemuan terakhir, itu pertemuan 14, saya akan menjelaskan secara singkat program eLibrary. Program eLibrary merupakan aplikasi sederhana untuk mengelola koleksi buku dengan konsep Object Oriented Programming atau OOP, yaitu Abstraction, Interface, dan Polysym. Koleksi merupakan atribut judul dari metode abstrak tampilan info. Kelas ini menjadi dasar bagi kelas turunan buku fisik dan buku digital. Kedua kelas tersebut mewarisi atribut dari koleksi dan mengimplementasikan metode tampilan info sesuai jenis bukunya. Pada program utama digunakan array list untuk menyimpan berbagai jenis buku dalam satu daftar. Pengguna dapat menambahkan buku fisik atau buku digital melalui menu yang tersedia saat memilih tampilan. Semua program akan menampilkan seluruh koleksi buku yang tersimpan. Konsep polymorphism terlihat ketika objek bertipe koleksi dapat memanggil metode tampilan info yang berbeda sesuai dengan jenis objek sebenarnya, yaitu buku fisik atau buku digital. Program ini menerapkan konsep abstract class, interface, polymorphism, array list, perulangan, dan percabangan dalam Java. Untuk membuat sistem sederhana, perpustakaan digital dan struktur. Setelah saya menjelaskan codingannya, saya akan menjelaskan sedikit tambah buku fisik. Judul bukunya itu setia. Dua tambah buku digital, judulnya itu programming. Nah, untuk tampilkan semua terpilih juga. Akan muncul daftar koleksinya itu, buku fisiknya itu judulnya setia, buku digitalnya itu programming. Setelah dia akan terus berulang. Untuk keluar, kita pilih 4 untuk menyelesaikan semuanya. Mungkin sekian penjelasan tentang materi-materi pertemuan 9 sampai 14. Sekian dan terima kasih.